Sepertinya sulit dipercaya gitu ya. Kok di kota Shanghai gitu ya, kota yang begitu maju, kota utama di Tiongkok, ada orang yang mengais-ngais makanan karena kelaparan hebat. Ada orang yang menyetop kendaraan di tengah jalan karena dia sangat butuh sekali makanan setelah kelaparan berminggu-minggu lamanya. Nah, itulah realita yang ada di kota Shanghai yang tidak terekspos di media. Penyebabnya apa? Yaitu karena kita udah tahu bersama gitu ya, sensor pemerintah di sana yang begitu ketat. Dan ada banyak penderitaan yang melanda orang-orang yang ada di Shanghai, kota yang berpenduduk sampai 26 juta orang ini. Sampai-sampai banyak orang yang mereka melakukan upaya yaitu bunuh diri gitu ya, loncat dari gedung. Kenapa? Karena mereka stres, depresi, dan masih banyak lagi kejadian-kejadian memilukan. Simak terus dalam video berikut ini. Dalam video berikut ini, Anda bisa melihat bagaimana orang-orang secara massal, mereka berteriak karena kelaparan. Dan selanjutnya, mereka kemudian membunyikan panci atau pot. Pot itu kan satu tempat makanan yang khas, yang unik, yang berasal dari Tiongkok gitu ya, ciri khas dari sana. Mereka menggetoknya itu beramai-ramai. Pertanda mereka itu sudah kelaparan hebat. Tapi pemerintah di sana nggak mau tahu, nggak mau peduli. Mereka cuek gitu ya. Karena apa? Karena pemerintah di sana sebenarnya nggak sanggup untuk memprovide, menyediakan makanan buat kebutuhan sekitar puluhan juta orang yang ada di kota Shanghai ini. Nah, berikutnya Anda bisa melihat seorang pria menyetop mobil di tengah jalanan. Karena apa? Dia udah kelaparan hebat gitu ya. Jadi pemerintah di sana itu maunya mereka mau menekan kasus COVID itu menjadi zero, menjadi nol. Tetapi efeknya adalah apa? Efeknya rakyat, penduduknya yang menjadi korban. Jadi orang itu bukannya mati, bukannya meninggal karena COVID, tetapi meninggal itu karena apa? Karena sistem yang begitu otoriter, yang begitu represif, yang tidak mengenal peri kemanusiaan. Gak heran banyak orang yang menjadi stres, depresi, dan lalu apa? Mereka kemudian bunuh diri. Nah, penyebab lain kenapa makanan itu menjadi langka dan menimbulkan kelaparan di sana, rupanya ada orang-orang yang tergolong crazy rich gitu ya. Orang-orang yang kaya, mereka serakah, mereka memborong makanan sedemikian banyak, tetapi karena nggak bisa menghabiskan, ujung-ujungnya apa? Makanan itu akhirnya dibiarkan membusuk. Dan korbannya lagi-lagi rakyat biasa gitu ya. Yang nggak kebagian, karena apa? Karena sudah dicaplok, sudah diborong oleh oknum-oknum yang nggak mau tahu dan nggak pernah mau peduli. Hanya mementingkan, memedulikan diri mereka sendiri. 这是整个上海疫情最严重，大家连菜都抢不到、买不起的时候，而那些富人呢，却有吃都吃不完的菜。菜都是不拉出来，大家看一看啊，居委里面很多蔬菜、大米、牛奶、饮料，来看一看啊。 Nah, yang memprihatinkan juga adalah para lansia. Kenapa para lansia ini? Mereka nggak ngerti cara memesan secara online. Dan kalaupun mungkin mereka mencoba gitu ya, mungkin ya akan keduluan gitu dari orang-orang yang lebih muda, yang lebih cepat gitu ya. Nah, ada juga penduduk yang peduli, yang mencoba memprovide, menyediakan makanan bagi para lansia ini. Tapi berapa banyak sih mereka yang akhirnya bisa terjangkau? Lebih banyak mereka yang jadi korban gitu ya. Yang akhirnya ada yang maafkan. Mereka sampai memakan, ibaratnya yaitu memakan kotoran. Ini jelas udah parah banget gitu ya. Udah ekstrim se-ekstrim-ekstrimnya. Nah, lalu bagaimana orang-orang Kristen yang ada di kota Shanghai? Mereka juga jadi korban dan mereka tetap berupaya untuk mereka mau menolong, mau peduli dengan sesamanya. Jadi ada orang Kristen yang mereka ikut dalam grup buying gitu ya. Pembelian secara berkelompok tujuannya supaya bisa apa? Bisa membantu kebutuhan banyak orang. Sehingga mereka melakukan grup buying itu sehingga bisa menyediakan makanan bagi orang-orang yang membutuhkan dan bisa menjangkau lebih banyak jadinya gitu ya.
目前我们上海没有封城，现在也不必封城。基于当前上海的疫情形势，我们将根据区域风险，咱们也就下定决心封上3、5天啊，封上1周，不行吗？不行，为什么不行？因为上海，我们这个城市承载了不仅仅是上海人民自己的上海，我们这个城市还承载了在全国社会经济当中发挥了重要的功能。我想我们全部的上海市民应该有这样的大局观。现在告诉你一个事实，就是病房很紧张，隔离点没有房间，120没有车，这个就是事实。现在嘛，让我通知人家阳性，健康云上嘛是个阴性，我们都让人家打1235投诉健康云，搞什么搞嘛？现在连上海发布微博上面都关闭评论了。今天早晨4点多钟就来了，到现在都几点了？这个菜是不是要全部烂掉？水也没得喝，上海有小卖铺有没有？吃没得吃。我是来支援的，无偿的。我现在连温饱都解决。你知不知道，我们有浦东的居民、浦东的朋友们，他们收到大礼包，上面印的是宝山区政府。你让我们作为宝山区大场镇的居民是作何感想？同时，你知道吗？前面2天你们搞的所谓居民。需要上面有好的政策来给我可以对居民有交。Memilukan gitu ya, memprihatinkan. Kita di sini kita mungkin hanya bisa mendoakan gitu ya, dan kita berharap yang terbaik agar orang-orang di sana yang kelaparan dapat tertolong dan bisa tetap bertahan gitu walaupun nggak mudah gitu ya. Oke, demikian sharing dalam video ini. Thanks for watching.